kasih atas kesempatannya. Dengan saya Risma Priandani dengan NIM 2017-310-117. Di sini kami akan membahas tentang koperasi dan badan usaha. Dari dengan koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas dari kekeluargaan. Selanjutnya, badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang dimiliki atau memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau di bidang usaha lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi dari badan usaha dan koperasi ini memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama yaitu tujuan dari koperasi mensejahterakan para anggota koperasi dan memiliki dan masyarakat luas, kemudian memberikan kontribusi dan membangun tatanan perekonomian negara, membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, tujuan badan usaha. Yang pertama yaitu mencapai tujuan dari badan usaha atau memperoleh keuntungan. Kemudian untuk memenuhi pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menjalankan usaha. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2018-310-354. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perlu diadakan kewirausahaan koperasi. Berikut ini alasan perlu diadakannya kewirausahaan koperasi. Yang pertama, pembangunan koperasi diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang semakin efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh. Yang kedua, fungsi dan peranan pelaksanaan koperasi ini ditingkatkan melalui upaya peningkatan kebersamaan dan manajemen. Yang ketiga, pemberian kemampuan yang luas dari segala sektor kegiatan perekonomian dan menciptakan usaha yang mendukung dengan kemudahan untuk memperoleh modal. Yang keempat, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Secara umum berdasarkan jenis usaha, koperasi terdiri atas yang pertama, koperasi simpan pinjam, yang kedua, koperasi serba usaha, yang ketiga, koperasi konsumsi, dan yang keempat, koperasi produksi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal untuk menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Yang kedua, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki beberapa macam bidang usaha, contohnya unit usaha, simpan pinjam, unit produksi, unit wartel, dan lain-lain. Yang ketiga, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, contohnya pakaian, perabotan rumah, dan lain-lain. Yang keempat, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya memproduksi dan menjual suatu barang. Selanjutnya adalah koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama, koperasi unit desa. Koperasi unit desa adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi di pedesaan, terutama dalam bidang pertanian. Yang kedua, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa pegawai negeri. Yang ketiga, Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut.
Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Elda Amelia, NIM 2018-310414. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam koperasi. Nah, dalam pengembangan usaha koperasi ini sangat diperlukan, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia seperti peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam berkooperasi ataupun dalam berwirausaha. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan dalam koperasi ini. Yang pertama yaitu dengan membangun kultur jejaring. Nah, cara ini dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan koperasi terhadap institusi dan lembaga keuangan swasta maupun pemerintah yang dapat menentukan kebijakan yang berdampak bagi kelangsungan usaha koperasi. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan menambah anggota-anggota dalam koperasi untuk mengantisipasi kepentingan pengusaha-pengusaha yang hanya bermotif untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan masyarakat. Yang kedua yaitu dengan struktur kewirausahaan yang kompatibel. Nah, pengelolaan koperasi harus profesional dan mengikuti kaidah-kaidah ekonomi. Seperti contohnya, semisal jika koperasi itu bergerak di dalam bidang industri, maka harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di industri, ataupun juga dengan di bidang perbankan. Nah, jadi kaidah-kaidah tersebut juga harus mengikuti kaidah yang ada dalam perbankan. Nah, selain itu, struktur kewirausahaan ini juga harus dibentuk dengan sumber daya manusia yang memang sudah bekerja dalam bidangnya dan sudah mengetahui dan memiliki pewawasan luas dalam bidang tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.